Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian tak lupa selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan hingga sampai dengan hari ini, Ramadan keempat ya bagi sebagian dan Ramadan kelima bagi sebagian yang lain. Kita masih mampu menunaikan ibadah puasa dan mengisi hari-hari di dalam bulan Ramadan ini dengan berbagai amal-amal kebaikan dan juga mendidik jiwa kita untuk senantiasa mampu menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan pagi ini kita akan membahas satu tema. Judulnya apa judulnya? Ghirah. Ghirah dalam agama ya. Bukunya udah saya bagi kan? Nah, udah saya bagi bahan bacaannya, itu dibaca ya. Nggak dibaca nggak apa-apa juga, tapi dibaca karena sudah dibagi bukunya ya. Jadi materi ghirah ini saya muncul idenya itu ketika membaca buku dari Buya Hamka ya. Beliau menulis sebuah buku tentang ghirah di dalam agama. Nah, apa arti ghirah? Yang sudah baca pasti tahu apa arti ghirah ya. Yang belum baca, cemburu ya. Jadi ghirah itu artinya cemburu. Jadi hari ini kita membahas tentang cemburu. Nah, ibu-ibu tahu cemburu kan? Oh, tahu sekali lah cemburu. Karena salah satu sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan ya cemburu. Cemburu. Nah, cemburu itu kenapa ibu-ibu cemburu? Saya tanya dulu, kenapa ibu-ibu cemburu? Ibu cemburu sama siapa dulu nih? Ibu cemburu sama siapa? Sama suami. Kenapa cemburu? Kenapa cemburu? Ini pertanyaannya kalau jawab belum ada hadiah tapi. Karena apa? Karena cinta. Karena apa? Karena tak mampu. Cemburu karena tak mampu. Biasanya benci karena tak mampu ya. Ini cemburu. Cemburu karena cinta. Ya, ini yang masih di bawah umur, mohon maaf ya. Nah, ini kami bicara cinta dan cemburu. Cemburu dan cinta itu dua hal yang saling berkaitan. Salah satu buah dari atau bukti dari cinta itu kita punya rasa cemburu. Ya. Kalau orang tidak punya rasa cemburu, maka cintanya itu dipertanyakan. Cintanya itu dipertanyakan. Nah, bicara cemburu itu juga dibahas di dalam agama. Jadi di dalam agama juga kita membahas cinta, Bu. Cinta yang tertinggi itu adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap cinta itu maka buktinya adalah cemburu. Nah, sebelum bicara bukti cinta itu adalah cemburu, cinta itu sendiri merupakan bentuk keimanan kan? Jadi ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadah, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bahwa kita mendeklarasikan, kita menjadi saksi bahwa tiada ilah. Jadi tiada ilah itu artinya bukan tiada Tuhan, ya. Kita akui atau tidak Allah itu ada. Kita akui atau tidak Allah sebagai pencipta itu ada. Kita akui atau tidak memang Allah yang menciptakan kita. Sama seperti ketika seorang anak tidak mengakui bahwa seorang perempuan itu melahirkan dia. Walaupun gak diakui, kamu bukan mama saya, kamu bukan ibu saya, kamu bukan perempuan yang melahirkan saya. Mau si anak ini tidak mengakui, si ibu mengatakan, kamu silakan tidak mengakui, yang jelas kamu lahir dari rahim saya. Nah, itu ya. Tapi ilah itu apa? Kita menjadi saksi bahwa tiada sembahan. Allah itu diakui atau tidak, dipercaya atau tidak, Allah ada. Jadi Allah itu ada atau tidak bukan karena kita percaya. Beda sama hantu, pocong. Pocong itu ada gara-gara kita percaya. Kalau nggak percaya, nggak ada pocong itu. Apa lagi? Kuntilanak, sendal bolong, fantasi. Karena kita mengatakan dia ada, adalah dia. Kalau yang nggak percaya, nggak ada. Yang nggak percaya pocong itu ada, nggak pernah ketemu pocong. Yang suka nonton film, hobi nonton film hantu, tiba-tiba ada pocong itu. Yang nggak percaya nggak pernah ada, nggak pernah nampak. Nanti ada yang bilang lagi pocong itu Muslim dia. Ya kan? Pocong itu Muslim bukan? Ya iyalah, kalau nggak Muslim mana pula dikafanin. Itu aja udah nggak masuk akal sebenarnya. Tiba-tiba ada orang pergi ke ke Amerika ketemu pocong. Mana ada pocong di sana? Ada dikafanin di sana kan? Nah, jadi pocong itu ada karena kita mengatakan dia ada. Allah itu ada orang kafir nggak mengakui Allah itu ada. Allah yang ada pada. Ada manusia pada hari ini tidak mempercayai akan adanya Tuhan, Allah itu ada. Nah, dia tetap ada. Memang Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dan sampai dengan detik ini tidak ada yang membantah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah yang menciptakan alam semesta. Misalkan kalau kita mengatakan ini tanah saya, ada yang bantah kan? Bukan, ini bukan tanah kamu. Nah, ada nggak yang membantah bahwa ketika Allah mengatakan kami yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, ada enggak pihak yang membantah dan mengatakan saya yang menciptakan? Tidak ada. Tidak ada, ya. Nah, tapi ilah itu adalah kesaksian kita bahwa Allah lah yang menjadi satu-satunya sembahan. Ada orang mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi dia tidak menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya sembahan. Nah, di antara makna ilah itu apa? Ya, yang di antara makna ilah atau sembahan itu apa? Ketika dia menjadi sesuatu yang begitu kita cintai. Tidak ada yang kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita takutkan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita rindukan selain pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua terangkum dalam makna ilah. Cinta, takut, rindu, ya, dan lain sebagainya. Oke? Jadi di situ makna ilah. Nah, ilah ini kita tidak akan mungkin menjadikan Allah sebagai sesuatu yang kita cintai, zat yang kita cintai kalau kita tidak mengimaninya. Bagaimana kita mencintai sesuatu yang tidak kita percaya bahwa dia ada? Ya kan? Begitu juga ketika kita mengatakan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mencintainya sementara kita tidak mengenalinya? Begitu juga ketika kita mengatakan saya mencintai agama ini. Bagaimana kita bisa mengatakan mencintai agama ini ketika kita tidak mengenali agama ini? Nah, dalam kehidupan yang lebih sempit, kehidupan kita sebagai manusia,
diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, ada juga cinta. Ibu, cinta dulu baru kenal atau kenal dulu baru cinta? Kan tidak mungkin tiba-tiba ketemu orang di pinggir jalan, laki-laki langsung jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang sedikit tentang bagaimana cemburu ini dalam agama. Cemburu itu bukan cuman saya cinta kepada Allah dan kemudian saya cemburu. Tapi kecemburuan ini muncul ketika kita melihat segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala namanya kemaksiatan. Jadi turunan dari rasa cemburu itu adalah ketika kita tidak suka segala sesuatu yang tidak disukai sama Allah, itulah dia cemburu. Ya. Dan seorang laki-laki, karena nggak ada laki-laki di sini kecuali saya sama Fadil, maka ada orang kedua di dalam rumah tangga, yaitu ibu. Yang kita juga harus memiliki rasa cemburu, Bu, di dalam rumah tangga kita. Ketika kita memastikan bahwa di dalam rumah tangga kita ini tidak boleh ada segala bentuk perbuatan perilaku yang dinamakan dengan kemungkaran. Nah, pada hari ini berapa banyak orang tua yang cemburu? Pertama laki-laki dulu. Berapa banyak para laki-laki yang cemburu ketika istrinya tidak melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah? Berapa banyak pada hari ini para ayah dan ibu tidak memiliki rasa cemburu ketika anak-anaknya tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Contoh barang salat. Salat ketika Rasulullah SAW katakan usia 7 tahun kita diperintahkan untuk menyuruh anak kita salat. Dan kemudian usia 10 tahun dia tidak salat, kita harus memukulnya, kita boleh memukulnya. Harus dan boleh memukulnya. Kenapa boleh pukul? Itu cemburu, Bu. Kita cemburu, tidak terima ketika anak itu sudah kita ajarkan untuk mengenal Allah, menyembah Allah, sujud kepada Allah yang menciptakan dirinya dan menciptakan kita, tapi dia tidak mau. Itu cemburu. Jadi cemburu itu bukan cuma melihat suami kita dikerling-kerling sama orang lain. Jadi cemburu itu adalah kan turunan dari cinta kepada Allah, Bu ya. Turun dia. Itulah dia cemburu yang disyariatkan, cemburu yang diperintahkan, cemburu yang menjadi bukti keimanan. Bisa dipahami dulu ya ininya ya. Nah, saya balik lagi tadi, ayah-ayah yang dungu saya katakan. Yang pertama, pada hari ini muncul satu tren, Bu. Jadi kegelisahan kami itu ketika melihat tren pada hari ini. Ini sebelum kita bicara sholat, sebenarnya sih sholat dulu ya. Tapi saya awali yang bagian ini dulu. Tren dalam kehidupan sosial kita ada upacara, ritual pernikahan. Ya. Yang saya katakan cemburu di sini. Ayah-ayah yang dungu di sini. Jadi pada hari ini setiap kali pernikahan itu dilangsungkan, apa yang kita harapkan dari orang? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Kita menginginkan agar orang mendoakan keberkahan dari pernikahan itu dan seterusnya sampai dia memindah rumah tangga dan kemudian selesai dengan kematian. Nah, namun ketika kita menginginkan keberkahan di dalam rumah tangga, tapi apa yang kita lakukan dalam mencapai rumah tangga itu jauh dari apa yang namanya keberkahan. Contoh barang pada hari ini dimulai dari bagaimana seorang ayah dan juga seorang ibu yang bernama orang tua tadi didatangi oleh seorang laki-laki yang hendak melamar anaknya, melamar putrinya. Nah, jadi ketika dilamar, maka seringkali orang tua zaman now ini memberikan syarat-syarat. Udah kerja belum? Berapa mahar bisa dibayar? Nanti ada uang hangus berapa? Nanti pesta berapa orang? Terus saja, Bu. Sehingga kemudian pernikahan, sesuatu yang disyariatkan di dalam agama ini menjadi begitu sulit untuk dilakukan. Ya.
Ketika kemudian dikatakan, oh saya laki-laki ini tidak punya uang yang cukup untuk mahar anaknya dan lain sebagainya, apa yang mereka katakan? Wah, ini kan kehormatan keluarga kita. Nah, sayangnya dia tidak mengatakan itu ketika ada laki-laki yang lain, katakanlah malam minggu, entah malam apa, datang ke rumahnya, minta pinjam anak putrinya sebentar. Om, tante, ada siapa ya nama rumah? Nanti saya sebutkan, ada pula nama di sini. Ada mawar, ada yang nama mawar sini. Biasanya kok di koran itu mawar. Ada mawar om. Kenapa? Mau saya bawa jalan-jalan bentar om. Mawar. Terus nak, ini ada si fulan nih. Dipegang-pegang si mawar, dibawa entah kemana. Nih om dah, itu pegangan kuat mawar, nanti jatuh. Dah. Saya katakan begini, kalau kita hari ini ada mobil di rumah, ibu baru beli mobil, mobilnya masih baru, kemudian ada orang pinjam. Yang pinjam mobil kita itu tidak kita kenal. Bang, pinjam mobil bentar bang. Mau ngapain? Mau jalan-jalan lah bang. Tes-tes bentar. Mau kasih? Tidak mau kasih. Kenapa? Takut mobilnya lecet, takut mobilnya hilang, apalagi orang tak dikenal. Itu sama mobil kita bisa bu, itu sehat pikiran kita bu, sehat badan, sehat pikiran, bahwa mobil ini adalah sesuatu yang berharga, mahal saya beli, kan? Saya beli mulus, kinclong, baru. Tiba-tiba kok enak-enak aja ada orang nggak saya kenal, kemudian minta pinjam mobil bang, bentar bang, mau tes-tes dulu. Tapi kita punya anak putri pada hari ini, kemudian data orang yang nggak pernah kita kenal, yang baru dikenal oleh anak kita mungkin sebulan 2 bulan, yang kemudian mereka dikatakan jatuh cinta, kemudian dia datang ke rumah kita dan pinjam anak kita bentar, mau bawa jalan-jalan. Kok bisa dikasih? Itu yang saya bilang dungu. Kok bisa dikasih? Bahkan suruh pegang kuat-kuat lagi. Besok dipinjam lagi, kasih lagi. Besoknya lagi udah nggak kawan lagi orang nih, putus namanya. Datang laki-laki yang lain lagi, nggak kita kenal juga, pinjam om lagi om. Oh ambil silakan. Kok nanti jangan pulang lama-lama ya, setengah 12 boleh lah. 2 minggu dipinjam anak kita, kemudian putus lagi katanya. Datang lagi laki-laki yang lain, anak kita udah dipegang oleh siapa saja. Si mama dan ayahnya biasa-biasa saja, santai-santai saja. Tapi begitu datang laki-laki dan kemudian mengatakan, saya ingin menikahi anak bapak, saya ingin melamar anak bapak, ini mahar yang saya punya, ini pekerjaan saya ingin melamar, saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Mulai bicara. Berapa mahar bisa? Berapa uang hangus? Isi kamar berapa? Nanti kalau nikah berapa orang yang bisa Oh saya cuma bisa 5 mayam. Oh nggak bisa, keluarga kali 15 mayam. Kalau belum ya kita tunda dulu lah. Kenapa 5 mayam? Oh ini keluarga terhormat, kami keluarga terpandang, anak bangsawan, anak pejabat. Udah mulai cerita dia bu tentang status sosialnya. Kemarin yang dipinjam ambil aja. Itu yang saya katakan ayah-ayah yang dungu. Hari ini ayah sudah dungu, mama jangan dungu. Sebenarnya bukan dungu sebenarnya, itulah dia pada hari ini ghirah sudah tidak ada lagi. Jadi ayah tidak lagi memiliki kecemburuan terhadap anak-anak putrinya. Dan seorang suami pada hari ini sudah kehilangan rasa cemburu terhadap istrinya. Padahal kecemburuan itu merupakan salah satu yang bisa mengantarkan dia ke surga atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya dari surga. Inilah yang disebut para dayut. Pernah dengar dayut ya? Dayut ini itulah dia orang yang tidak memiliki kecemburuan. Laki-laki seorang ayah yang tidak memiliki kecemburuan. Terhadap siapa? Yang pertama terhadap anggota keluarganya. Ketika dia mendapati kemungkaran-kemungkaran yang terdapat dalam keluarganya, dia tidak peduli. Dia merasa biasa-biasa saja. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun qad harrama alaihimul jannah."
Ada 3 kelompok yang Allah haramkan untuk mereka surga. Ya. Yang pertama siapa? Mudminul khamar, orang yang candu dengan khamar. Yang kedua, wal aqu. Siapa aqu itu? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, yang ketiga apa? Wad dayyut. Dayyut, seorang laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan. Siapa dayyut ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yuqirru fi ahlihil khubtha. Ketika dia itu menyetujui, meridhai berbagai macam perkara-perkara keji yang dilakukan oleh keluarganya. Dan salah satu perbuatan keji itu tadi. Jadi mau si ayah ini ahli masjid, ahli puasa, tapi ketika dia tidak memiliki kecemburuan terhadap anggota keluarganya, maka imannya dipersoalkan. Dayyut itu tidak hanya laki, bisa juga perempuan. Ketika pada hari ini mungkin peran laki-laki itu sudah berkurang, tidak ada bahkan. Itu ya. Jadi bayangkan letak kedunguan yang saya katakan tadi. Untuk sebuah mobil yang harganya 200-300 juta, kita bisa menjaganya, Bu. Kita tidak mengizinkan sembarang orang untuk menggunakannya. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita, putra dan putri kita? Apakah harga mereka itu lebih murah daripada mobil? Oh Ustadz, saya nggak kasih kan mobil bisa hilang. Anak kan nggak hilang, balik lagi dia. Iya, anak itu memang tidak hilang. Syukur-syukur nggak dibawa lari. Tapi yang hilang apa? Kehormatannya hilang, marwahnya hilang, dan kita tidak peduli. Ya. Jadi coba hari ini kita berpikir secara akal sehat, Bu. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang tua seperti yang kami katakan tadi. Ya. Kita begitu saklek dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menganggap enteng dalam perkara-perkara yang Allah begitu serius, begitu memperhatikannya. Pernikahan itu adalah satu pintu yang disediakan dalam agama ini, dan itu adalah perbuatan mulia, bahkan setengah dari urusan agama. Tapi demi menjaga kewibawaan keluarga, kehormatan keluarga, entah apa kehormatannya itu, kita kemudian menjadikan pernikahan itu menjadi sesuatu yang sulit. Tapi urusan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita mendekati pintu-pintu zina, itu kan sudah dekat tuh. Sudah dipegang-pegang, sudah dibawa entah kemana, dan kita tidak pernah tahu apa yang dia lakukan. Gak ada si abang itu kan ada sholat dia ada sholat dia pegang-pegang. Itu apa dia sholat? Itu satu, Bu ya. Kemudian yang kedua, apa bentuk-bentuk lagi kemungkaran-kemungkaran di dalam internal keluarga kita yang saya katakan tadi. Dan ini berulang-ulang kami katakan, perihal tentang satu ibadah yang begitu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara salat. Ketika seseorang mendapati anaknya tidak salat dan dia tidak tergores hatinya, maka dia juga sudah hilang cemburunya. Padahal itu adalah sesuatu yang harus dia cemburu. Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, yang di dalam makna ilah itu ada kandungan makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan Allah itu sebagai sembahan, maka kita tidak akan bisa menerima ketika di dalam rumah tangga kita ada seseorang, dan seseorang itu adalah seseorang yang di bawah tanggungan kita, anak yang kita lahirkan, justru dia tidak mau menjadikan Allah sebagai sembahannya. Karena mengatakan asyhadu alla ilaha illallah itu tidak hanya dengan ucapan, tapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan itu disebut dengan ibadah, dan ibadah itu ada di antara mereka itu rukun, dan di antara rukun itu ada yang namanya sholat, dan itu adalah rukun yang tertinggi. Tidak pernah kita mendengar sholat itu boleh ditinggalkan.
Ya kan? Kalau haji boleh ditinggalkan nggak? Ya nggak mampu. Bahkan di dalam kalimatnya, pergi ke Baitullah bagi yang mampu. Mampunya juga mampu banyak. Bukan cuma mampu pergi, tapi pas pulang juga masih mampu. Bukan hanya mampu diri sendiri, keluarga yang ditinggalkan juga mampu. Nggak bisa kita pergi ke sana, keluarga di sini luntang-lantung, mengemis gara-gara kita pergi. Jadi mampunya banyak. Kalau nggak mampu, ya nggak apa-apa, nggak pergi, gugur kewajiban itu. Zakat bisa ditinggalkan nggak? Bisa. Ketika harta kita nggak cukup nisab, belum sampai haul, ya gugur kewajibannya. Puasa bisa ditinggalkan nggak? Bisa. Kalau sakit, kalau kita safar, bisa ditinggalkan. Tapi puasa kita tapi sholat kita tidak pernah dengar sholat ini bisa ditinggalkan, kecuali memang orang-orang yang diharamkan baginya sholat, seperti seorang perempuan yang haid, nifas. Selebihnya kita tidak pernah dengar. Tapi justru pada hari ini ibadah tadi yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, bahkan berperang sekalipun. Berperang itu konsekuensinya nyawa, Bu. Kita harus berperang. Dalam perang itu kita harus senantiasa waspada, karena musuh akan bisa menyerang kapanpun. Seharusnya kan bolehlah kita tinggalkan sholat daripada mati. Tapi ternyata di dalam perang sekalipun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Ada nanti teknis khusus, secara khusus tata cara sholat dalam kondisi perang. Tapi yang jelas perang tidak menggugurkan yang namanya sholat. Tapi perang bisa menggugurkan puasa. Dalam banyak riwayat dikatakan ketika Nabi SAW berangkat ke perang Badar, Nabi tidak puasa. Ya kan? Pertama Badar itu jauh, kemudian perang lagi, mereka tidak puasa, mereka mengganti di hari yang lain. Tapi apakah mereka tidak sholat? Mereka tetap sholat, Bu. Tapi justru perkara sholat ini diabaikan, Bu. Kita tidak merasa aneh, tidak merasa cemburu ketika anak-anak kita itu meninggalkan sholat. Maka perlu kita bangun komunikasi, Bu, senantiasa mengingatkan. Pertama kita ingatkan peran suami kita, Bu. Bang, abang ingatkanlah anak itu sholat. Abang yang bangunkan. Kamu kan bisa bangunin juga, sama-sama punya mulut. Ya beda ini qawwam, Bang. Laki-laki yang membangunkan. Bukan berarti harus laki-laki, perempuan tidak boleh. Tapi ada peran di sana. Bahwa kita tidak akan menerima, tidak akan mentoleransi ketika di dalam rumah kita, yang dimana aturan itu adalah kita yang buat, yang kita buat itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ternyata ada di antara anggota keluarga kita tidak sujud kepada Tuhannya. Saya sering mengatakan kepada anak-anak, kalimatnya memang keras, ya, tapi harus kita katakan. Sering kami katakan, terakhir kemarin saya katakan juga kan, bahwa iblis itu makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga semua sudah tahu mengapa dia menjadi makhluk yang dilaknat. Dalam tanda kutip, bukan mengecilkan dosanya iblis, tapi dia tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Allah memerintahkan para malaikat termasuk iblis di dalamnya untuk sujud kepada Adam. Tapi iblis tidak mau. Ketika ditanya mengapa dia tidak mau sujud kepada Adam, dia mengatakan ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakannya hanya dari tanah hitam, tanah yang seperti tembikar. Salsalin kal fakhar, salsalin kal fakhar, tanah liat kal fakhar, seperti tembikar, seperti tanah kita buat kuali, tembikar tanah liat. Dia tak mau sujud, dan karena dia tidak mau sujud kepada Adam, dia dikeluarkan dari surga. Apakah dia mau sujud kepada Allah? Oh, dia tetap taat, dia setia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu tidak pernah mempersekutukan Allah dengan apapun. Dia tidak pernah mengakui selain Allah sebagai Tuhannya.
Pernah enggak iblis ketika dalam Al-Quran dikatakan, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Kenapa engkau tak? Karena ada Tuhan selain engkau, ya Allah. Enggak, Bu. Bahkan dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi. Dia minta kepada Allah, tangguhkan usiaku. Tauhidnya dahsyat, Bu. Dan dia dikeluarkan karena tidak mau sujud kepada Adam. Allah, dia sujud, Bu. Tapi persoalannya kemudian ada manusia, Bu. Manusia yang mengaku dirinya Islam, lahir dari keluarga Islam, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sehari, Bu. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan menganggap itu perkara yang biasa. Kenapa dia bisa menganggap itu? Orang tuanya tidak punya ghirah. Orang tuanya tidak punya ghirah. Ambil contoh sajalah subuh misalkan. Bagaimana orang tua membedakan, ya, orang tua tegas membangunkan anaknya waktu subuh dengan cara orang tua membangunkan anaknya ketika hendak berangkat ke sekolah. Ketika subuh azan berkumandang, bagaimana cara dia membangunkan anak? Kalaupun dia bangunkan, paling pun cara bangunnya bang. Entah udah bangun, entah belum, enggak tahu. Pokoknya udah selesai. Pulang juga begitu. Tiba-tiba begitu jam 7 kurang 10, baru kita gedor kamarnya. Bum. Apa lagi? Ini udah masuk sekolah nih, mau jadi apa kamu ke ngasuran? Nah, mulai, Bu. Tadi yang subuh tadi kan, bang. Apa lagi, bang? Jadi dia punya ghirah ketika anaknya bolos sekolah, tapi tidak punya ghirah ketika anaknya meninggalkan perkara yang begitu agung di dalam agama, yaitu sholat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara ghirah di dalam rumah tangga ini itu bukan perkara terhadap anak kita yang masih kecil saja, Bu, tapi itu harus senantiasa kita bangun. Hari ini, Bu, bahkan sampai tadi subuh, Bu, cemas saya lihat. Hari ini sudah mulai menggejala. Anak laki-laki naik sepeda motor, bahkan nongkrong di jalan, itu pakai celana pendek. Nah, jadi hari ini ada sesuatu yang disayangkan juga, Bu. Hari ini orang menganggap aurat perempuan itu yang serius. Oh, ada orang misalkan tiba-tiba lenggak-lenggok di jalan, di pasar, nggak pakai jilbab. Mungkin heboh itu di pasar Impres. Ibu muslimah bukan? Heboh, Bu. Tapi tidak ada yang heboh pada hari ini ketika melihat anak laki-laki lenggang kangkung di depan itu memperlihatkan auratnya. Paha itu aurat. Dan sepertinya tidak ada yang menganggap itu hal yang serius. Karena dimulai dari keluarga yang menganggap itu tidak serius. Bagaimana ayah itu mengatakan, itu aurat kamu, balik ke dalam. Itu tidak boleh kamu perlihatkan kepada orang. Sebagaimana seorang ayah juga harus ketat kepada istri dan anak-anak putrinya. Nah, cuman hari ini untuk putri dan istrinya saja dia hilang ghirahnya, apalagi untuk. Jadi aurat itu sama, Bu. Mau aurat perempuan, mau aurat laki-laki, seriusnya sama, tidak boleh diperlihatkan. Bukan berarti perempuan ketika rambutnya nampak dosanya lebih besar daripada seorang laki-laki yang menampakkan auratnya. Apa bedanya? Kan sama-sama aurat. Tapi pada hari ini aurat laki-laki dianggap biasa nampak. Aurat perempuan Nah, ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu ketika pada hari ini melihat, katakanlah kita punya putra, Bu, ya, yang mungkin sudah berkeluarga, sudah jadi suami, maka ingatkan dia, nak, kamu laki-laki, kamu harus punya ghirah dalam rumah tangga itu. Lihat tuh istrimu keluar enggak tutup aurat. Di mana ghirah kamu? Begitu juga ketika kita punya putri, Bu. Putri kita menampakkan dirinya. Bahkan mungkin mengumbar auratnya. Kalaupun tidak dia mengumbar auratnya, di media-media sosial dia mengumbar dirinya itu berlebihan. Foto close up. Close up. Dan kita tidak pernah tergores hati, Bu. Itu ghirah kita sudah hilang. Dan itu adalah ghirah yang diperintahkan dalam agama.
Nah, ketika giroh itu tidak ada, nah jangan-jangan nanti kita masuk ke dalam 3 kelompok ini. Salah satu dari 3 kelompok ini. Allah mengharamkan diri kita dari surga karena kita meridhoi berbagai macam bentuk kemungkaran demi kemungkaran yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Nah, ketika setiap keluarga itu dibangun dengan giroh, Bu, maka insya Allah kondisi sosial kita juga akan lebih baik. Karena anggota keluarga itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya. Karena sang ayah dan sang ibunya memiliki giroh. Ketika sang anak ini keluar, ketika sang istri ini keluar dan mereka tidak mendapatkan aturan dulu di rumahnya, inilah yang kemudian menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat kita. Suami tidak punya giroh terhadap istrinya. Istrinya itu bercanda sama laki-laki yang lain, bahkan digodain sama laki-laki yang lain. Ibu manis sekali hari ini ya. Oh, bangga kali suaminya dibilang istrinya manis sama orang lain. Siapa dulu suaminya? Tidak ada giroh, Bu. Dulu pada zaman sahabat itu pernah ada seorang suami harus berangkat perang, Bu. Perangnya itu di tempat yang jauh sekali, sehingga pulangnya itu sekian tahun kemudian, dan anaknya sudah tumbuh menjadi anak remaja, Bu. Dari kejauhan dia ketika mau sampai rumahnya dia lihat, Bu, di rumah saya kok ada orang laki, anak muda nih. Langsung, Bu, girohnya muncul, Bu. Dia nggak terima di rumah kok ada laki-laki asing nih. Mau dia bunuh laki-laki itu, Bu. Anak muda ini juga ketika melihat ada seorang laki-laki mau masuk ke rumah mamaknya, kok berani-beraninya nih. Nah, itu giroh. Kok berani-beraninya nih, ayah saya belum pulang, kok dia berani, nggak kenal ayahnya. Hampir berantem, Bu. Karena sama-sama tidak mau kehormatan rumahnya itu dinodai. Untung sang ibu cepat datang. Dia bilang, nak, itu bapakmu. Udah pulang rupanya. Bang, itu anakmu udah gede dia. Rupanya anak dan bapak. Sebegitunya mereka memiliki giroh. Dan sekali lagi ini bukan cuman giroh cemburu karena cinta, Bu. Hari ini ada orang banyak mengatakan cinta, tapi giroh yang diatur dalam agama dia tidak miliki. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, giroh yang berikutnya adalah giroh terhadap agama. Tadi giroh terhadap agama memang bukan terhadap agama, Bu, tapi giroh yang diperintahkan dalam agama. Yang diperintahkan dalam agama. Tapi kalau ini adalah giroh ketika kita tidak menerima, ketika agama kita berikut dengan simbol-simbolnya itu dilecehkan. Itu giroh juga namanya. Dan sekali lagi ketika kita tidak memiliki giroh itu, maka cinta kita kepada agama ini juga dipertanyakan. Katanya cinta dengan agama ini, tapi ketika agama ini dilecehkan, dia tidak merasa terganggu. Dia mengatakan cinta kepada Al-Quran, tapi ketika Al-Quran ini dilecehkan, dia nggak pernah terganggu. Nah, ujian giroh dalam bab ini ada di tengah-tengah kita pada hari ini, Bu, dan masih berlangsung, yaitu giroh kita terhadap satu masjid yang bernama Masjidil Aqsa. Satu masjid yang bernama Masjidil Aqsa. Masjid yang dikatakan oleh Rasulullah SAW merupakan masjid yang kedua dibangun di atas muka bumi setelah Masjidil Haram. Masjid yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat singgah Nabi ketika hendak berangkat ke langit Mi'raj. Masjid yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat pertama umat Islam. Masjid yang di sana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat pertemuan seluruh nabi. Ada cerita ya. Jadi ketika Isra itu berangkatnya dari Masjidil Haram. Justru di Masjidil Haram tidak banyak cerita di situ. Nabi dijemput oleh Jibril berangkat. Jadi peristiwa di situ tidak banyak Masjidil Haram tuh, cuma tempat pergi aja. Tapi di Masjidil Aqsa singgah, di situ ceritanya banyak tuh.
Di antara peristiwa yang terjadi di Masjidil Aqsa itu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan seluruh nabi. Semua nabi yang pernah Allah utus ke muka bumi ini, Allah pertemukan Nabi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh dikatakan itu muktamar Nabi. Kalau muktamar kan biasanya orang yang udah hidup ya. Muktamar apa gitu. Kan yang hidup ya, nggak ada yang mati datang. Kalau ini muktamarnya itu Nabi yang sudah wafat sekian ribu tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Kalau misalkan dikatakan ada 124 ribu Nabi, semua hadir pada hari itu, tidak ada yang absen. Apa yang mereka lakukan? Mereka sholat. Jadi sholat yang terbaik di jagat raya ini itulah dia sholat. Sholat yang makmumnya semua Nabi, diimami oleh Nabi. Yang bukan Nabi tidak ada situ. Nabi semua makmum. Imamnya Nabi. Sebelum menyebut perintah sholat 5 waktu. Dan hari ini masjid yang memiliki segala keutamaan itu sudah puluhan tahun dilecehkan, dihinakan, dinistakan. Nah, buku yang saya bagikan kepada ibu-ibu itu, di situ ada cerita, Bu. Giroh yang dimiliki oleh seorang ulama yang juga pahlawan nasional yang bernama Imam Bonjol. Imam Bonjol. Cerita giroh ya. Nah, itu giroh di situ cerita. Jadi Imam Bonjol ini berperang melawan Belanda, penjajah Belanda, sampai kemudian beliau sudah masuk usia renta, Bu. Jangankan perang, untuk jalan ke depannya udah nggak sanggup lagi, udah renta sekali usianya. Dan akhirnya beliau berniat, kali ini saya tidak perang lagi lah. Sudah ada kader-kader, santri-santrinya, anak-anaknya untuk maju berperang. Tapi pada suatu hari, Bu, dia mendengarkan bahwa ada sebuah masjid di kampungnya itu diambil, dirampas oleh Belanda dan dijadikan kandang kuda. Dijadikan kandang kuda. Orang tua renta ini kemudian, Bu, naik darahnya, Bu. Girohnya naik. Dia nggak terima, Bu. Saya nggak terima. Akhirnya dia berdiri kembali dan kemudian ikut berperang kembali. Waktu itu dia tidak berpikir apakah ketika perang nanti saya masih mampu mengayunkan pedang atau tidak. Dia nggak berpikir apakah nanti ketika perang saya masih bisa membunuh musuh atau tidak. Tapi yang dia pikirkan adalah inilah bentuk giroh saya. Entah nanti di perang itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya saya harus berangkat, saya harus sampaikan, saya harus tampakkan bahwa saya marah, saya tidak terima. Karena kalau saya tidak tampakkan, maka orang akan mengira Imam Bonjol akan meridhoi apa yang dilakukan oleh Belanda. Jadi persoalannya bukan kalah menang di situ, tapi ini giroh saya. Jadi kakek tua ini kemudian berangkat lagi, Bu. Dan ternyata betul, apa yang bisa dibuat sama seorang kakek tua, Bu? Dengan mudahnya Belanda kemudian tangkap. Ngapain? Yang seharusnya sang kakek tua ini beristirahat di rumahnya, di kampung halamannya, menunggu kematian tiba, tapi ketika ditangkap itu dia harus dibuang, dibawa ke daerah Maluku sana, Bu. Udah tua. Bu bisa bayangkan ya, kita udah tua, Bu. Udah 70-75 tahun. Ditangkap sama Belanda, tidak boleh tinggal di kampung halaman, kemudian dibawa ke negeri yang begitu asing, Bu. Dia dari Sumatera Barat dibawa ke Ambon sana. Mati di sana. Hanya karena dia berangkat berperang untuk membela kehormatan sebuah masjid di kampung tempat dia tinggal yang diambil oleh Belanda, dijadikan sebagai kandang kuda. Tidak terima dia. Itu masjid biasa, Bu. Nah, pada hari ini kita juga harus merenungi, Bu, bagaimana giroh kita pada hari ini terhadap Masjidil Aqsa. Ya, terhadap Masjidil Aqsa. Jangan sampai kita seperti tidak memiliki perasaan apapun. Apapun tidak punya perasaan kita ketika Masjidil Aqsa itu berada di bawah kekuasaan orang kafir yang dia hinakan, dia nistakan Masjidil Aqsa itu. Jadi betul-betul memang Masjidil Aqsa ini menjadi ujian manusia di akhir zaman. Yang mereka ini bisa jadi sholat, bisa jadi melaksanakan ibadah sehari-hari,
Tapi ketika dia tidak punya rasa apapun, dia persis seperti seorang laki-laki tadi. Mungkin dia rajin ke masjid, dia rajin puasa sunnah, dia rajin baca Quran. Tapi ketika kehormatan istrinya dinodai, dia biasa saja. Maka seperti tidak ada nilai apa yang dia lakukan itu. Begitu juga dengan kita. Dan sampai hari ini ternyata perhatian umat Islam kepada Masjidil Aqsa itu ya sebagaimana kita pernah prediksi sudah nurun. Saya pernah katakan kepada ibu-ibu bahwa penggalangan dana yang kita lakukan, doa-doa kita kepada Masjidil Aqsa itu bukan penggalangan dana yang sifatnya sementara, yang baru kita keluarkan ketika kita melihat pemandangan-pemandangan menyedihkan. Sayang kali ya dibom ya, sayang kali ya. Begitu kita nggak lihat, kita nggak punya. Jadi emosional cara kita berinfak, emosional secara kita mendermakan. Dan itu Bu, kenapa kemudian berubah? Nah ini yang saya katakan tadi, kemungkaran itu ketika dia didiamkan, efeknya itu sebenarnya ada ke kita Bu. Saya kasih contoh kepada ibu-ibu. Ketika tahun 98 ya 99 lah, itu mulai kita merasakan konflik di Aceh Bu, ya, konflik di Aceh. Tiba-tiba pada suatu pagi kita mendengarkan di sebelah sana ada orang mati di pinggir jalan. Itu heboh Bu, ya, heboh Bu. Jadi pembicaraan Bu. Ada orang dibunuh. Besok lusa ada lagi, ada orang ditembak lagi. Besok lusa ada ditembak lagi. Sebulan Bu kita mendengar orang ditembak. Bulan kedua ada orang ditembak. Oh ditembak. Oh ya. Paling nanti dia. Apa efeknya Bu? Kita menganggap itu biasa. Dulu Bu, bahkan ketika saya kecil, kalau kedengaran di kampung kita itu ada rumah digrebek karena perbuatan mesum, itu jadi pembicaraan Bu. Kok bisa ya? Kok bisa berzina ya? Kok bisa? Pembicaraan Bu. Besok lusa ketemu lagi berita mesum. Besok lusa ketemu lagi berita mesum. Mesum. Akhirnya apa? Biasa. Jadi orang berdua-duaan kita nggak marah lagi. Giroh kita habis dari situ. Siapa yang dari Hagu Selatan sini? Ada yang dari Hagu Selatan? Satu. Saya juga lahir di sana Bu. Nah, ini masalah juga saya sampaikan. Itu Hagu Selatan di Jalan Samudra itu. Itu kalau dibilang tuh jalan bencong tuh Bu. Jalan bencong. Mulai dari Kampung Jawa sampai Pertamina, coba Ibu hitung. Berapa rumah bencong di situ? Perkiraan saya lebih 10 Bu. Dan saya nggak temukan jalan yang lebih banyak praktek itu di jalan-jalan lain. Makanya saya bilang katakan itu jalan bencong itu. Siapa yang mengingatkan? Udah biasa Bu. Padahal itu persoalan besar. Persoalan besar. Kenapa jadi biasa? Karena setiap hari kita lihat tidak ada yang mengingatkan. Bahkan dianggap sebagai lelucuan. Itulah ngerinya kemaksiatan, kemungkaran Bu. Ketika orang tidak punya giroh, dia lihat kemungkaran, dia ridhoi, terus terjadi, dia kemudian menganggap kemungkaran itu biasa dan bahkan pada suatu saat dia meridhoinya. Bentuk meridhoi itu bukan mengatakan kemungkaran itu jadi halal Bu, bukan Bu. Tapi dia memang begitu. Anak enggak sholat, ya memang malas dia, udah capek saya bilang. Udah selesai begitu Bu. Anak dijemput sama pacarnya, tengah galak emang ji, tak pegah pihak patih ya, dah. Masjidil Aqsa di dekat ya, emang dari dulu Israel tuh emang nggak tahu bilang gitu, udahlah gitu. Jadi semua tadi sudah jadi biasa. Kita menganggap biasa, bukan menganggap itu biasa. Kita sudah menganggap diri kita juga sudah bisa menerima. Dan ketika sudah bisa menerima, maka seketika itulah giroh kita sudah hilang. Nah, ketika giroh kita sudah hilang, maka sejatinya kita harus menyadari bahwa keimanan kita sudah bermasalah di situ.
Jadi jangan berpikir bahwa saya sudah beriman dan saya sudah melakukan sholat, saya sudah melakukan puasa, saya sudah melakukan zakat, bahkan saya sudah niat haji, sudah selesai untuk diri saya. Tapi ketika melihat ada orang lain melakukan kemungkaran, ada anak kita masih belum sholat, kita biasa-biasa saja. Maka itu jauh dari dikatakan dari orang yang sudah benar keimanannya. Ini saya sampai jam berapa? Enggak, di sini bilang 40 menit. Sampai jam 9. Jam 9 tanya jawab ya. Oke. Tadi mulai jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30 dah 40 menit. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi tema kita tentang ghirah, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan melihat contoh-contoh ghirah yang dimiliki oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, sehingga kita bisa mencontoh ghirah mereka dan memahami dan semakin memahami bahwa ghirah itu adalah buah dari keimanan. Makanya Buya Hamka di dalam buku yang saya kirimkan di grup itu dikatakan apa? Ketika umat itu tidak memiliki ghirah, kalau dikecilkan lagi, ketika seorang muslim itu tidak lagi memiliki ghirah, maka segera bungkus dia dengan kain kafan dan berikan takbir dia 4 kali, karena sesungguhnya dia sudah mati. Begitu Buya Hamka mengatakan, ketika pada diri seorang muslim tidak lagi memiliki ghirah, maka sama saja dia sudah menjadi mayat ketika dia mendiamkan segala kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.